Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para orang tua kita yang sudah purna bakti, juga keluarga yang selalu mendampingi, semoga hari ini semuanya sehat, hati tenang, dan rezekinya cukup serta berkah. Saya tahu belakangan ini arus informasi tentang pensiun 2026 itu deras sekali. Setiap hari ada saja pesan berantai masuk, kadang datangnya dari teman lama, kadang dari grup keluarga, kadang dari grup pensiunan, kadang dari tetangga yang niatnya baik. Ini saya kirim ya Bu, biar Ibu tahu. Lalu kita baca, judulnya besar, angkanya menarik, bahasanya meyakinkan, ada tangkapan layar yang kelihatan seperti resmi. Hati langsung berdebar, pikiran langsung bergerak, sebagian dari kita langsung ingin berbagi. Kasihan yang belum tahu, tapi Bapak dan Ibu, di titik itulah sering terjadi masalah. Niatnya ingin membantu, tetapi kalau informasi itu hoax, yang terjadi bukan membantu, malah merugikan. Kita ini hidup di zaman di mana informasi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Dulu, kalau ada kabar, orang menunggu koran besok. Sekarang, satu pesan bisa menyebar ke ratusan orang dalam hitungan menit. Dan yang paling membuat sedih, hoaks soal pensiun itu bukan sekadar bikin bingung. Hoaks bisa membuat orang tua gelisah, bisa membuat rencana rumah tangga kacau, bahkan bisa membuka pintu penipuan. Ada yang sampai kehilangan uang, bukan karena haknya tidak dibayar, tapi karena percaya pada oknum yang memanfaatkan kabar palsu. Maka hari ini kita akan bahas satu panduan yang sederhana tapi sangat kuat. Bukan teori yang rumit, bukan bahasa hukum yang membingungkan. Ini panduan praktis untuk Bapak dan Ibu pegang setiap kali menerima kabar apapun tentang pensiun 2026. Ada 4 pertanyaan yang wajib ditanya sebelum kita share ke siapapun. 4 pertanyaan ini seperti rem di kendaraan. Tanpa rem, kendaraan bisa melaju kencang tapi berbahaya. Dengan rem, kita tetap bisa melaju tapi aman. Sebelum masuk ke 4 pertanyaan itu, saya ingin kita sepakat dulu satu hal. Menyebarkan informasi itu bukan hal kecil. Sekali kita share, kita ikut menjadi sumber bagi orang lain. Kalau yang kita share benar, kita membantu. Tapi kalau yang kita share salah, kita ikut menyebarkan keresahan. Dan seringkali, hoaks itu tidak terasa berbahaya di awal. Hoaks sering dibungkus dengan kalimat manis, seolah-olah kabar gembira, tapi dampaknya bisa panjang. Maka panduan ini penting bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang lain. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang paling sederhana, tapi paling sering dilompati karena kita keburu emosional. Pertanyaan pertama, siapa yang mengumumkan ini? Bapak dan Ibu, hoax itu sering mengandalkan kalimat katanya dari pusat, katanya dari lembaga, katanya dari orang dalam, katanya dari teman yang punya saudara bekerja di sana, tetapi katanya itu bukan sumber. Sumber itu harus jelas, siapa yang bicara, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang namanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pesan itu tidak menyebutkan pihak yang jelas, atau hanya menyebut pemerintah tanpa menyebut instansi, atau menyebut taspen tanpa ada rujukan yang bisa dilacak, itu sudah tanda pertama untuk berhenti. Kadang hoax juga mencatut nama tokoh, menempelkan nama pejabat agar terdengar resmi. Tetapi kita harus tanya, benar tidak orang itu mengumumkan? Kadang hoax memakai teknik yang licik, mengambil satu kalimat lama, dipotong konteksnya, lalu ditempel pada isu baru. Jadi kelihatan seolah-olah baru diumumkan padahal bukan. Maka sebelum share, tanyakan dulu. Siapa yang mengumumkan, dan apakah itu benar-benar berasal dari pihak yang berwenang? Kalau jawabannya tidak jelas, simpan dulu, jangan share. Karena begitu kita share, orang lain akan menganggap ini dari kamu, bukan dari sumber aslinya. Dan kalau ternyata palsu, yang ditanya nanti bisa jadi kamu. Sekarang pertanyaan kedua, ini yang sering membuat orang baru sadar setelah terlambat. Pertanyaan kedua, diumumkan di mana? Bapak dan Ibu, pengumuman resmi itu biasanya muncul di kanal resmi. Kanal resmi itu artinya tempat yang memang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka dan bisa dilacak. Bukan grup WhatsApp, bukan status Facebook orang tidak dikenal, bukan potongan video yang tidak jelas asalnya, bukan tangkapan layar yang tidak bisa dibuktikan dari mana. Pengumuman resmi biasanya memiliki jejak, ada situs resmi, ada rilis tertulis, ada konferensi pers yang bisa ditelusuri, ada dokumen yang bisa dicek. Hoax sering muncul dari tempat yang mudah sekali dipalsukan, screenshot. Tangkapan layar itu bisa dibuat, nama dan logo bisa ditempel, format surat bisa ditiru, bahkan stempel bisa dipalsukan.
Maka kalau Anda menerima surat edaran berupa foto buram yang tidak jelas nomor dan alamatnya, atau dokumennya dipotong sehingga yang terlihat hanya judul besar tanpa rincian, itu harus dicurigai. Kadang ada juga hoax yang mengarahkan kita ke tautan. Klik di sini untuk cek data, klik di sini untuk verifikasi. Ini yang paling berbahaya, karena bukan hanya hoax informasi, tapi bisa jadi pintu penipuan dan pencurian data. Maka pertanyaan diumumkan di mana ini penting. Kalau di mananya adalah link yang aneh, atau situs yang alamatnya mirip tapi beda satu huruf, atau akun media sosial yang baru dibuat dan tidak jelas, maka itu bukan tempat pengumuman resmi. Kalau jawabannya adalah katanya dari grup sebelah atau ini viral di TikTok, itu bukan jawaban yang cukup untuk dijadikan pegangan. Viral itu bukan bukti. Viral itu hanya berarti banyak orang menyebarkan, bukan berarti benar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini yang sering menyelamatkan kita dari jebakan paling umum. Pertanyaan ketiga, kapan informasi ini dibuat dan untuk periode apa? Bapak dan Ibu, hoaks sering memainkan waktu. Mereka mengangkat informasi lama, lalu menempelkannya ke waktu baru, misalnya ada aturan tahun sebelumnya, kemudian dibuat seolah-olah itu aturan tahun ini, atau ada berita bulan lalu diberi judul seolah-olah baru terjadi hari ini, akibatnya kita salah paham, maka sebelum share, lihat dulu tanggalnya. Jika informasi itu tidak menyebut tanggal sama sekali, itu sudah mencurigakan. Jika menyebut tanggal tapi tidak jelas periode berlakunya, itu juga mencurigakan. Kadang sebuah kebijakan berlaku mulai bulan tertentu, tetapi hoax menyebutnya seolah-olah berlaku sekarang. Kadang sebuah wacana masih dibahas, tetapi hoax menulis seolah-olah sudah ditetapkan. Yang paling sering terjadi adalah ini. Orang membaca kalimat akan, lalu menganggap sudah. Orang membaca rencana, lalu menganggap realita. Orang membaca kajian, lalu menganggap keputusan. Padahal dalam urusan pensiun dan pembayaran, perbedaan kata-kata itu penting sekali. Sedang dikaji artinya belum final. Akan dibahas artinya belum diputuskan. Dalam rencana artinya belum tentu jadi. Hanya ketika sudah ada ketetapan resmi, baru kita bisa berkata sudah berlaku. Jadi pertanyaan kapan ini bukan sekadar tanggal di atas kertas, ini soal konteks waktu. Informasi yang benar itu akan jelas. Kapan diumumkan, mulai kapan berlaku, untuk siapa, dan periode apa yang dimaksud. Kalau semuanya kabur, jangan share. Sekarang pertanyaan keempat. Ini pertanyaan yang paling ampuh, karena biasanya hoax akan runtuh di sini. Pertanyaan keempat, apa bukti resminya dan apakah ada hal yang meminta sesuatu dari kita? Bapak dan Ibu, informasi yang benar biasanya tidak meminta macam-macam. Informasi resmi biasanya memberi penjelasan, bukan meminta OTP. Informasi resmi biasanya mengarahkan ke layanan resmi, bukan meminta kita mengirim KTP ke nomor pribadi. Informasi resmi biasanya menjelaskan mekanisme, bukan menyuruh transfer biaya administrasi agar dana cepat cair. Jadi ketika Bapak dan Ibu menerima kabar tentang pensiun, selalu tanyakan, bukti resminya apa? Apakah ada nomor aturan? Apakah ada dokumen yang bisa dicek? Apakah ada keterangan yang bisa diverifikasi? Kalau jawabannya hanya ini screenshot, itu belum cukup. Kalau jawabannya percaya saja, itu lebih tidak cukup. Dan bagian kedua pertanyaan ini lebih penting lagi. Apakah informasi itu meminta sesuatu dari kita? Karena banyak hoaks dibuat untuk satu tujuan, menjebak. Kadang jebakannya bukan hanya membuat orang panik, tapi untuk mengambil data, mereka minta nomor rekening, minta NIK, minta foto kartu, minta kode OTP, minta PIN. Bahkan ada yang meminta kode verifikasi dengan alasan validasi. Bapak dan Ibu, sekali lagi OTP itu kunci, PIN itu kunci, kata sandi itu kunci. Siapapun yang meminta kunci itu lewat chat atau telepon itu patut dicurigai. Kalau ada informasi yang di ujungnya ada kalimat seperti agar bisa cair, klik link ini. Agar tidak tertahan, isi formulir ini. Agar mendapatkan rapel, kirim data ini. Hentikan, jangan lanjut. Karena hak pensiun itu tidak bekerja seperti undian. Hak pensiun itu dibayarkan berdasarkan sistem dan aturan. Tidak ada prosedur resmi yang meminta OTP lewat WhatsApp untuk mempercepat. Tidak ada petugas resmi yang meminta biaya agar nama Anda masuk daftar. Nah, Bapak dan Ibu, 4 pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi kalau kita benar-benar menerapkannya, 80% hoax biasanya akan langsung gugur sebelum sampai ke tangan orang lain. Dan saya ingin menekankan, kita tidak perlu merasa bersalah kalau tidak share.
Banyak orang berpikir, ya nanti kalau benar saya takut orang lain ketinggalan wasi, tidak apa-apa. Justru menahan diri itu lebih baik daripada menyebarkan sesuatu yang salah. Kalau benar, informasi resmi pasti akan keluar melalui jalur yang benar dan bisa diketahui banyak orang. Sedangkan jika palsu, sekali tersebar, dampaknya sulit ditarik kembali. Sekarang, supaya lebih praktis, saya ingin memberi gambaran bagaimana 4 pertanyaan ini dipakai dalam situasi sehari-hari. Misalnya Bapak atau Ibu menerima pesan begini, mulai minggu depan gaji pensiun naik sekian persen, rapel cair sekaligus, tapi harus daftar dulu melalui link. Kalau kita pakai 4 pertanyaan, siapa yang mengumumkan? Tidak jelas. Di mana diumumkan? Di link yang tidak jelas. Kapan dibuat? Tidak ada tanggal resmi. Bukti resminya apa dan apakah meminta sesuatu? Tidak ada bukti resmi dan meminta daftar lewat link. Maka kesimpulannya, jangan share, jangan klik, stop di situ. Contoh lain, ada jadwal pencairan baru, bukan tanggal 1 lagi, tapi tanggal 5. Siapa yang mengumumkan? Tidak jelas. Diumumkan di mana? Hanya pesan berantai. Kapan berlaku? Tidak jelas periode. Bukti resminya apa? Tidak ada. Maka kita tahu ini bukan informasi yang bisa dijadikan pegangan, bisa jadi hanya penyesuaian teknis karena awal bulan jatuh di akhir pekan, tetapi pesan itu dibumbui seolah-olah ada jadwal baru. Jadi daripada share dan membuat orang panik, lebih baik kita simpan dan menunggu penjelasan yang jelas. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang juga penting, jangan tertipu oleh angka detail. Hoax sering membuat angka-angka terlihat sangat rinci agar terdengar meyakinkan. Ada yang menulis sampai 2 angka di belakang koma. Ada yang menyebut nominal pergolongan dengan sangat percaya diri, tetapi angka detail bukan jaminan benar. Kadang angka itu diambil dari tabel lama, lalu dipakai seolah-olah tabel baru. Kadang angka itu hasil karangan, kadang angka itu dicampur antara gaji pokok dan total penerimaan sehingga terlihat lebih besar. Maka jangan terpesona oleh angka, tetap kembali ke 4 pertanyaan. Sekarang saya tahu ada yang akan bertanya, kalau saya ragu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sederhana. Tahan share dan cari verifikasi melalui jalur yang tepat, tidak perlu buru-buru. Dalam urusan hak, yang paling penting bukan cepat menyebar, tapi tepat. Kalau Bapak dan Ibu ingin membantu teman, bantuan terbaik bukan membagikan rumor, tapi mengingatkan mereka agar tidak mudah percaya, agar tidak membagikan data, dan agar menunggu informasi yang benar. Dan saya ingin mengingatkan satu hal yang sering dilupakan, hoax tidak selalu dibuat oleh orang jahat. Kadang hoax tersebar karena orang baik yang tidak sengaja ikut menyebarkan. Niatnya ingin memberi kabar, tapi karena tidak ada rem, kabar itu meluncur tanpa kontrol. Jadi mari kita jadikan 4 pertanyaan ini sebagai rem bersama. Bapak dan Ibu mungkin ada yang berpikir, aduh saya ini sudah pernah share kabar yang ternyata salah, saya malu. Jangan terlalu menyalahkan diri, yang penting adalah mulai sekarang kita ubah kebiasaan. Kalau dulu kita share dulu baru cek, sekarang kita cek dulu baru share, itu saja sudah perubahan besar. Bahkan kalau perlu, kita bisa mulai dengan kebiasaan sederhana. Kalau menerima kabar, jangan langsung share, tapi diamkan 10 menit, baca pelan-pelan, tanyakan 4 pertanyaan. Kalau jawabannya tidak jelas, berhenti. Karena 10 menit menahan diri bisa menyelamatkan banyak orang dari gelisah dan bisa menyelamatkan kita sendiri dari jadi korban penipuan. Saya juga ingin menyampaikan pesan untuk keluarga yang mendampingi Bapak dan Ibu, anak, cucu, saudara. Kadang yang paling sering menerima hoaks justru generasi yang lebih muda, lalu mereka meneruskan ke orang tua dengan niat baik. Tolong jadilah pagar, jangan jadikan orang tua sebagai tempat uji, coba informasi viral. Kalau Anda ingin memberi kabar, pastikan kabar itu jelas. Karena sekali orang tua berharap, hati mereka sulit ditarik kembali, dan kita tidak ingin mereka menjalani hari dengan cemas hanya karena satu pesan yang tidak jelas. Sekarang kita rangkum 4 pertanyaan itu dalam kalimat yang mudah diingat, supaya bisa Bapak dan Ibu tempel di kepala setiap kali ada kabar masuk. Pertama, siapa yang mengumumkan? Kedua, diumumkan di mana? Ketiga, kapan dibuat dan untuk periode apa? Keempat, apa bukti resminya dan apakah informasi itu meminta sesuatu dari kita, terutama data pribadi, link, OTP, atau uang? Kalau 4 pertanyaan itu tidak terjawab dengan jelas, jangan share, simpan saja. Lebih baik dianggap telat tahu daripada jadi penyebar kabar palsu, dan lebih baik menunggu kebenaran daripada mengejar sensasi. Bapak dan Ibu, pada akhirnya, panduan anti-hoax ini bukan hanya soal informasi, tetapi soal menjaga ketenangan. Masa pensiun adalah masa yang seharusnya lebih damai. Jangan biarkan rumor mengambil ruang di hati.
Jika ada kabar yang benar, ia akan datang dengan jalur yang jelas, bukti yang jelas, dan penjelasan yang jelas. Sedangkan kabar yang palsu biasanya datang dengan tergesa-gesa, dengan kata-kata yang memancing emosi, dan sering meminta hal-hal yang tidak masuk akal. Semoga setelah ini Bapak dan Ibu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih terlindungi. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk dan dijauhkan dari kabar yang menyesatkan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.